Halo, Kak. Halo, gimana Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Sehat? Sibuk sibuk apa ini sekarang? Sibuk apa Mas? Di rumah aja Mas? Gak kemana-mana? Ini ya, apa sih? Tani ya, paprika. Ya di kebun, ngurusin kebun aja, udah nggak kemana-mana. Itu cuma Jalan-jalan. paprika apa ada yang lain sih, Kak? Kalau yang fokus sekarang baru paprika sih Mas. Cuman yang lainnya paling apa ya? Kayak brokoli kayak gitu-gitu sih. Berarti paling utamanya paprika ya. Mm-mm. Lagi lagi belajar dulu buat paprika dulu. Tapi dulu hasil paprika bisa buat balap nggak? Ya buat makan lah Mas. Lumayan. Kalau buat balap nggak ya? Buat balap belum sih buat balap. Buat balap belum sih. Nah ini sebenarnya Kenapa Mas? Cimon tuh udah pernah bilang pensiun atau ini posisi lagi vakum. Vakum dulu Mas. Kalau hati sih masih Berarti pengen ada kemungkinan balap. balap, paling cuman event klub aja sih mas. Udah, kalau power track kejurnas udah nggak kuat. Cuma yang deket-deket rumah ya ibaratnya. Dia buat pelemasan aja lah. Biar Buat nggak ini, buat kangen-kangen kalau di sirkuit. Kalau kangen bener kangen mas, hampir setahun kayaknya udah nggak ngegas. Sama Kalau sekali buat enggak ya? Latihan pun enggak? latihan nggak. Kalau buat pensiun total sih kayaknya belum sih mas, karena masih apa sih? Hmm. Kalau kepengennya sih masih tinggi, cuman kita juga lihat apa sih, lihat kondisi fisik kan, terus usia juga. Sama sekarang banyak yang muda-muda ya. Yang muda-mudanya sekarang itu kencang-kencang pol kencangnya, pemula-pemula juga kencang sekarang. Iya, makanya itu. Iya, jauh sama dulu mas. Ini ada yang nanyain ya, Kenapa mas? eh, Mona Lisa Anggita. Kan udah lama Hmm. nggak ke sirkuit ini. Hal Hmm. apa yang paling dikangenin tentang sirkuit, Mas? Kumpul mas, Sama teman-teman kumpul. gitu ya. Kumpul sama temen-temen gitu kan, habis kalau enggak malam minggu gitu kan, habis res kepada kumpul dulu sebelum pada balik ke hotel, atau enggak ke penginapan gitu kan, pada guyon-guyon dulu sama anak-anak Jateng sana, Jatim. Oh, kalau Cuman dulu sering gitu ya, kumpul-kumpul gitu ya. iya sering. Itu sih Mas yang kangennya, pada ngobrol. Tapi kan di lintasan kita apa sih? Lain lagi, udah itu ngobrol lagi. Lawan di sirkuit, kawan di luar sirkuit ya. Mm-mm. Ini ada yang nanyain tuh, Edward Sutrisno itu. Ya, Nanyain kangen kenapa? sirkuitnya apa SPG-nya gitu. Enggak lah Mas, kangen kangen sirkuitnya, kangen sama apa sih ya namanya? Nuansanya juga. Ya Mas Ganjar juga mungkin kangen kan, sekarang udah baru berapa lama sih nggak ke Iya. sirkuit? Ya, Udah rasanya udah kayak lama bener gak ke sirkuit. iya, seru gitu kan. Oh ya, itu beberapa ada yang nanyain sih. Mm-mm. Nama kan terkenalnya F Cimon atau FCS 24. Nah, itu Mm-mm. yang nama Cimonnya itu nama asli atau gimana? Enggak Mas, itu jadi nama panggilan apa ya? eh Waktu kecil ada temen kan, apa sih? Ada temennya kakak orang mana sih? Singapura, Ya. main ke rumah kan. Nah, kalau aku lagi kecil tuh suka berjemur gitu, kayak kayak jongkok berjemur gitu, Mas. Kalau kalau istilah Sundanya itu cimunun gitu, Mas. Dari situ. Nah, orang Singapura itu apa? Cimonon gitu. Nggak bisa nyebutin istilah kata Sundanya itu gitu. Jadi dari situ sama kakak aku dipanggil Cimon gitu sampai sekarang. Di sini juga Panggilannya Cimon juga. semua keluarga juga semua manggilnya itu. Oh, berarti bukan julukan setelah balap ya. Emang dari Enggak. kecil emang kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu dulu mulai balapnya umur berapa itu? Umur berapa ya? SMP Mas, kelas 3-an. Oh, berarti kelas 3 itu ya empat Berapa ya? belas tahun, 15 tahun ya. Mm-mm. Atau 12 tahun. Enggak, 14 14 an ya, 14 ya. kan ya.
mulai dari Minimoto atau bebek standar ya? Mulai bebek standar mas. Dulu Minimoto belum ada dulu. Oh, dulu belum ada. Paling PW apa PW itu ya. Nah, itu ya motor Cina gitu ya. Mm-mm. Tapi dulu balap sendiri ya? Apa udah ngikut-ngikut? Sendiri mulai balap tuh sekitar 2002-an lah. 2002. Cuman fokusnya tuh 2004. Maksudnya fokus balap rutin lah. Sering balapnya, sering nyetir sendiri. Kemana-mana nyetir sendiri. Waktu pemula capek lah mas. Tapi kan seneng. Sampai ke Banten kemana nyetir sendiri. Pulang sendiri. Ya maksudnya pulang balap nyetir sendiri. Nggak ada capeknya. Maksudnya nggak ngantuk, nggak dirasa minggunya balap lagi gitu. Terus aja gitu. Seneng lah yang jalaninnya, nggak beban gitu. Ya, dulu kan pemula aku bisa sampai 5 kelas, 6 kelas mas dulu mas. Padahal pemula itu. Mm-mm. Pemula tuh 3 kelas, kadang pemula 3 kelas, junior 2 kelas. Kadang iseng-iseng ikut senior. Dulu kan nggak dibatasi kayak sekarang mas. Iya, bisa lompat 2 kelas kan kalau dulu. Si bebas gitu kan. Itu berarti naik bebek modif juga. Dulu ya standar, modif, sama sport mas. Oh, dari pemula berarti udah punya motor satu set. Punya, cuman dulu kan belum ada 4 tak mas. 2 tak semua. Oh, 2 tak semua ya. Hmm. Terus ini ada yang nanya ini ya, dari Rahma Damin. Kalau gitu berarti dulu waktu awal balap itu jalaninnya itu ya emang mau diseriusin buat jalan hidup atau emang buat kayak hiburan atau hobi aja gitu? Awalnya hobi mas. Maksudnya hobi sih nggak maksudnya nggak tujuannya ke untuk yang lain-lainnya ya. Kita ngejalanin hobi kita balap kayak gitu-gitu. Kita jalanin terus sampai untuk istilahnya apa sih? Untuk nyari sponsor itu ini lagi pemula nggak kepikiran mas. Ya, yang penting ikut Balap, dulu aja gitu kan. ikut dapat podium udah seneng gitu kan. Heeh. Balap podium seneng udah terus aja makanya semangat terus sampai tahun berapa ya itu pemula tuh 2007 2006 pemula 2007 naik senior 2007 Nggak junior dulu, Pak. junior setahun ditendang langsung senior. Iya. Ditendang dipaksa. Kok kebanyakan gitu semua, yang Nggak tahu. junior baru bentar langsung suruh senior. Ya kayak orang-orang apa sih tim-tim gede dia punya pembalap potensinya di juniornya bagus cuman waktu itu saingan sama aku nggak pernah menang. Ya akhirnya mereka ngomong sama Imi apa gimana lah cuma suruh naikin padahal jatahnya dulu junior 2 tahun. Iya, paling enggak 2 tahun lah ya. Cuma setahun suruh dipaksa naik ya udahlah nggak apa-apa. Itu posisi masih balap sendiri ya? Masih privater? Ya masih privater. Dan dulu pas begitu naik senior kelasnya nggak ada mas. Nggak adanya gimana? Bukan nggak ada maksudnya kan dulu waktu balap senior tuh pas naik ke senior tuh yang balapnya masih bareng Yus Acin terus Irfan Titan Tahem Ramadan pembalap top Jabar lah yang dulu lah ada Chandra. Terus pas aku naik senior mereka udah jarang balap. Tuan MJ dulu kan kalau Jawa itu siapa itu kena tahu nggak Mat Koplo, Mat Indiana Koplo. Iya tahu. Mat Koplo gendut. Cuman kan di Jabar paling itu doang. Tae, Titan, Acin, terus mereka udah mulai mau pensiun mas. Pas tahun 2008 itu dan di kelas senior itu paling yang ikut cuman 4 orang, 5 orang. Pada nggak mau. Emang dari dulu senior sepi ya? Sepi. Kalau sekarang lumayan lah sekarang ya. Mendingan sekarang. Iya, sekarang lumayan sih. Kalau dulu sepi mas. Kalau ada Mas Akbar ke Jawa Barat baru pada rame. Oh itu berarti di daerah ininya, di daerah Jawa Baratnya ya? Maksudnya seniornya yang sepinya? Kalau di Jawa Tengah sih masih rame dulu. Dan kejurnas. Tapi dulu sering main Jawa Tengah juga nggak? Apa ya di Jawa Baratan aja? Jawa Baratan aja mas. Mulai main Jawa Tengah tuh pas mulai rame kejurnas aja. Ngikutin kejurnas itu ya? Mulai rame kejurnas tuh, mulai ramenya tuh dari tahun 2009 kalau nggak salah. Iya, sekitaran tahun itulah mulai rame. Gengsinya gede itu waktu zaman ya, mulai. Gitu. Pertamanya pas diadain itu, apa Grand Final di Pondok Cabe kalau nggak salah.
mulai dari sana mulai rame, mulai sama ada kelas 4 tak mulai 2009 kalau nggak salah, 4 tak 130 itu. Oh iya, dari balapnya kan, pembalapnya kurang, terus ini Imi juga mikir lagi ingin kayak gimana. Pas dari 2008 itu kan grand final di Pondok Cabe Mas. Iya. Aku sama Mas Akbar tuh poinnya sama, perebutan juara Itu nasionalnya. grand final seluruh Indonesia ya berarti ya? Ya, seluruh Indonesia. Mas Akbar, dulu kan cuma dua kelas Mas yang dilombain. Gimana? Waktu 2008 itu kan yang dilombain cuma 2 kelas. Hmm. Spot sama 2 tak, modif 2 tak. Nah, pas grand final itu, Iya. dan poinnya itu aku sama Mas Akbar sama. Aku di bebeknya nomor satu. Mas Akbar di spotnya nomor satu. Dan totalnya itu sama poinnya. Sampai iminya rapat, ini yang juara nasionalnya siapa. Akhirnya bingung iminya juga. Iya, poinnya sama. Ada yang berasumsi diambil dari sesi terkecil. Iya. Dan ada juga yang berasumsi diambil dari race terakhir. Dan akhirnya Imi memutuskan ya udahlah, berdua aja katanya yang juara nasional. Wah, gimana? Itu serius lah. Jadi tanyain Mas Akbar. berarti juaranya 2 orang. 2 beneran 2008 itu. Terus gimana? Maksudnya kan ada kayak pialanya atau yang lainnya. Ada. Itu gimana? Aku dapat, Mas Akbar dapat. Oh berarti kayak emang ada 2 gitu ya? Nah dari situ baru diadain kelas 4 tak, biar poinnya nggak, kan kalau 3 kelas nggak mungkin selisih, pasti ada selisih lah. Ya peluangnya lebih kecil kalau sama, benar-benar sama itu. Dari situ mulai rame 4 tak, diadain kelas wajib 4 tak. Itu berarti waktu juara bareng itu masih privater dong? Privater, 2008 privater. Sedangkan Mas Akbar udah sponsor udah ada. Mas Akbar, iya ini SPM kalau nggak salah Mas Akbar. Ya berarti udah lumayan kan dari timnya udah beda gitu. Udah beda Mas Akbar. Dan Mas Akbar udah main Kalimantan, Sumatera. Kalau dulu kan nggak sistem region kayak sekarang Mas. Oh dulu gimana sistemnya? Seluruh Indonesia. Berarti nggak ada juara region? Nggak ada, baru diadain yaitu 2008. Dulu Mas Akbar 2006 apa 2000 keliling Indonesia balapnya sendiri. Oh berarti kayak model motocross gitu? Ya kayak gitu. Kayak motocross gitu kan? Tapi waktu finalnya gimana? Maksudnya finalnya poinnya di nolin semua apa? Kalau dulu enggak. Siapa yang ngikutin seri terbanyak, dia yang juara nasional. Oh gitu. Nah setelah itu 2008 baru diadain grand final itu di Pondok Cabe sampai sekarang. Oh iya. Jadi mulai per region gitu ya. Nah berarti Cimon tuh udah juara nasional berapa kali? Kalau dihitung sama yang 2008 3 kali Mas. 2008, 2011 sama 12 ya? Ya. Itu paling seru, maksudnya yang paling berkesan waktu juara yang mana? Di 2012 kayaknya Mas. Oh 2011 juga. Itu 2011 juga Mas. Yang namanya udah rezekinya aku ya kayaknya. Jadi pas race terakhir tuh modif 2 tak kalau nggak salah. Modif 2 tak, Moto 2 race terakhir penentuan poin. Aku sama Mas Akbar, aku udah asal finish aja keempat atau pokoknya 5 besar, aku udah juara nasional aja. Itu di mana? Yang di Semarang itu bukan? Nah, Semarang. Nah, pas waktu itu pen pistonnya itu copot loh Mas, pas mungkin 2 lap lagi apa berapa lap lagi copot pen piston modifnya aku copot. Aku di sini ya Allah gimana ya kata aku. Ini 2 lap ya udah. Cuma aku cobain di sela terus Mas. Nyala lagi motornya. Ngeng. Ya, yang bisa jalan nggak ini cobain. Oh ternyata bisa jalan, aku paksain aja. Karena itu kan udah rezekinya aku. Tahu-taunya Mas Akbar apa? Rantainya putus dan nggak finish. Akhirnya padahal udah di depan. Udah di depan. Aku udah nge-gym Mas. Pas dilihat, pas udah finish kan Mas Akbar nggak finish karena rantainya putus. Aku alhamdulillahnya finish walaupun pen pistonnya nggak ada. Pas dibongkar itu udah hancur semua, udah baret semua dalamnya, boringnya. Karena itu kan udah rezeki lah. Ya alhamdulillah. Udah ini ya, udah sedikit pasrah gitu ya sebelumnya. Udah pasrah. 2012 juga sama gitu Mas. 2012. Jadi 2012 kan aku cuma bawa poin tuh di modif 2 tak sama 4 tak. Terus di spotnya aku kan waktu itu pakai apa sih? Mega Pro.
Hmm. 4 tak pakai Mega Pro sama MPS kan. Nah, masih riset kan jarang finish dan akhirnya apa sih nggak bawa poin kan, nggak bawa poin dan harus ngikutin penyisihan dulu buat bisa apa buat bisa dapetin Grid Star kan. Ya, Akhirnya penyisihan dulu dan lolos. Udah pas Moto 1 itu poin pas waktu di Depok itu poin tertingginya Mas Akbar bawa poinnya udah 3 kelas, aku 1 kelas hmm. 0. Dan pas race pertama bebek modif 2 tak ya, modif 2 tak aku ke 1, Mas Akbar kedua, tapi akhirnya Mas Akbar 0 poinnya kan, aku Ya, dapat 25. Nah dari situ poinnya akhirnya sama sama terus sampai hitungan terakhir tuh di spot hitungan terakhir tuh di spot. Kalau aku finish ke berapa ya, 3 atau enggak ke 4 ya. Mas Akbar di belakang jauh, pokoknya itu di lanjutin yang tadi ya, yang di Depok ya. mm Soalnya ini pas ini ada yang nanya ini, Zumai 1214. -mm. Kenapa waktu jadi juara nasional 2012 di Depok itu kelihatannya kok emosional sampai nangis gitu waktu habis juara itu? Nangis seneng gitu Mas. Emang kenapa maksudnya sampai emosi, maksudnya sampai terharu gitu kan? Karena kan perjuangannya itu, maksudnya aku kan timnya tuh kan base camp ininya tuh deket Mas, di mana sih, di Bintaro kan. Mm-mm. Mau nyeting mesin tuh seminggu sebelum final tuh mau nyeting sama sekarang udah almarhum. Ya, Aku dari sebelum final udah dan sampai 4 hari terakhir mau race belum latihan karena mesinnya belum pada beres semuanya. Ini gimana? Tapi ya udahlah, Bismillah aja lah. Terus Fahmi juga udah ya kesel sama mekaniknya, udah kesel. Ini gimana lu mau nyeting nggak beres-beres katanya kan. Apa ya udahlah bos, kita Bismillah aja lah. Yang paling ininya perjuangan mereka Mas, perjuangan ya kru, tani, ya. sponsor semua kan bebannya jadi satu sama, dan aku Ujung tombaknya ya. harus bisa bayar mereka dengan hasil yang maksimal kan. Dan ya waktu itu ya alhamdulillah sih. Dan fisik juga waktu itu digembleng sama Om Ganu di Tatar ini ya hasilnya ya alhamdulillah itu. Berarti 3 kali, kita ngitungnya 3 kali juara nasional aja ya. 3 kali juara nasional itu poinnya tipis-tipis terus sama kalau sama Mas Akbar ya. Habis Mas di Emang waktu ini itu ya, juga emang waktu 2010 gimana Mas? yang 2010 gimana? 2010 itu sampai tabrak-tabrakan sama Mas Bar. Oh iya, tapi akhirnya yang Iya, juara nasional Mas Akbar. Mas Akbar. Karena aku, jadi ceritanya pas mau di Patak ya kalau nggak salah ya. Itu kan bermannya tinggi-tinggi Mas di Belitung. Sampai 2 Iya, motor, 3 motor kan bisa. iya. Tak sikat Mas Akbar sampai mau jatuh gitu. Tanyain Di Mas Akbar itu tiungan. perutnya sampai kena stangnya aku itu. Sampai akhirnya jauh kan pas aku nengok, wah jauh dah. Pas lap terakhir pas lewat garis finish mau lap terakhir, motornya malah meleter, klepnya patah. Itu pada sorak semua. Wah. Ada wah. Udah Mas Akbar udah jauh itu. Iya. Pas aku nengok, wah tapi nggak jatuh, jagonya dia nggak jatuh lagi Mas itu Mas. Padahal kena ini ya, kena stang kan. Kena stang, perutnya itu kena stang dan ya udah rezekinya Mas Akbar. Berarti banyak gantian ya. Susah udah mau ini mana juga Iya. susah. Balik sedikit tak. Dulu waktu awal pertama kali balap itu otodidak apa pernah sekolah atau gimana? Otodidak Mas. Jadi dari kecil emang otodidak ya. Dulu sih listrik jarang Mas, dulu SMA malah seringnya ikut. Gimana suaranya hilang? Gimana Mas? Hilang ya suaranya ya? Iya tadi ya, keputus waktu cerita ini apa otodidak itu tadi. Dulu sih iya sih nggak pernah sekolah di mana Mas, dulu nggak ada. Ya ada paling Pak Bandung motocross. Iya. Dulu lebih sering ke apa sih, ke Lodres gitu Mas, Brigip waktu Berarti balap road race juga iya. Dulu, tapi kalau ikut balap resmi nggak pernah. Cuma hobi. Cuma hobi, latihan tau nggak Ini pakai ada yang nanya ini ya. Wawan Acil 96. Dia minta tips gimana sih maksudnya buat pembalap otodidak itu biar bisa bersaing sama yang pembalap ibaratnya yang mereka sekolah gitu-gitu. Tipsnya gimana? Tipsnya kalau aku sih dulu Mas banyak bertanya sama yang senior, terus latihan pas di waktunya latihan kita bareng sama senior, kita ikutin lainnya kayak gimana. Karena kan dulu kan kalau sama senior emang agak segan ya Mas, gimana mau nanya gimana gitu kan. Iya. Takut, tapi setelah dideketin, senior tuh ternyata kalau ditanya ya dia baik, nggak seperti yang di pikiran mereka kayak gimana sih, segan apa gimana, enggak, lebih baik. Nah aku dikasih masukan, kamu tanya kamu nggak bisanya di mana, kamu susahnya di mana di sirkuit ini, kamu nggak bisanya di mana, kamu tanyain sama, atau enggak aku nggak bisa di belokan ini atau enggak di mana gitu, aku liatin, oh mereka bawahnya kayak gini, terus aku cobain,
Dan aku belum bisa, aku tanyain sama orangnya, tanyain, Mas gimana sih ini, oh kamu gini cobain, oh iya bener gitu. Ibaratnya berarti kalau misalkan orangnya malu bertanya, seenggaknya dia bisa ngeliatin cara bawa motornya gimana gitu ya. Nanti tinggal dicontoh. Kan kita latihan nih, kita ngerasa pelan di sini, gimana Mas? Ya, maaf nih, wah putus-putus malahan. Siap, nggak apa-apa Mas. Ini banyak yang nanyain sih ya, masalah, bukan masalah, maksudnya tentang FCS dan MPS. Ini kayaknya udah klop banget gitu, kok zaman dulu. Nah itu dulu awalnya gimana kok bisa gabung sama MPS? Dulu awalnya tahun berapa itu? 2009 Mas awalnya. Dulu kan yang naikin motor MPS itu Andri Firman ya, Andri Ya, Andre Firman. Firman. Terus waktu 2009 kalau nggak salah Andri naik MX sama tim mana ya? Dimas Sari atau enggak mana ya dulu. Nah, pas waktu ke Jurnas di Pandeglang MPS yang ngadain, motornya nggak ada yang naikin. Terus pas Fahminya nelpon mau nggak naik motor ini katanya. Ya udah bos, cobain aja. Pas dicobain, wah kencang gitu Mas motornya dulu, yang blade-nya. Wah enak ini kata. Nah dari situ mau nggak kalau ada event-event di sini kamu naik, iya mau. Lokalan Itu berarti ya. masih lokalan. Dan dari situ mulai sering balap Tangerang, Banten, mulai sering sama MPS tuh. Dan akhirnya sampai 2010 mulai mulai bareng MPS 2010 yang ke Jurnas di apa sih? Di Belitung itu yang Itu tabrak-tabrakan sama Mas Akbar. itu full ke Jurnas. Udah ikut full ke. Eh 2010 iya udah region kan Mas? Udah sistemnya udah region apa? Ya. Dan finalnya itu di Belitung waktu itu. Nah dari situ mulai gak bareng sama MPS gitu. MPS punya 4 taknya, aku punya spot sama modif 2 taknya. Oh, Dari motornya situ mulai gabung waktu itu. digabung. Dan nggak ada istilah apa sih? Istilah aku bos minta kontrak ini nggak. MPS support aku transportasi biaya apa ke aku seneng pol gitu. Bisa jurnas pol udah seneng. Iya. Ikut MS Dan berapa tahun berarti itu, Pak? ikut MPS 2010 sampai 2014. Lama 4 ya. tahunan lah. Tapi profesional MPS mah. Top. Iya lah, ibaratnya dia tim pabrikan ya MPS kan. Kalau gestrek nggak ada lagi yang lain. Itu Disiplinnya kuat. selama 4 tahun itu emang nggak ada kontrak berarti ya. Awalnya nggak kontrak Mas Fahmi bilang Mon ini aku bantuin. Gimana tadi yang 4 tahun akhirnya kontrak atau gimana sama MPS? Kontrak sih Mas. Kontrak dari 2010. Dari 2010 tuh udah Mas Fahmi tuh bilangnya nggak kontrak. Mas Fahmi bilangnya buat bantuin buat biaya apalah gitu. Biaya spare part buat apa. Oh ya bos. Dan 2011 bikin MOU kontrak 2011, 2012, 13 sampai 14 kontrak terus sih Mas. Zaman Dan segitu berapa kontraknya? kalau dulu kalau buat aku sih cukup gede sih Mas dulu.
Dan aku nggak naikin kontrak, nggak naikin, Mas Fahmi yang naikin sendiri, Mas. Oh, berarti pengajuan, maksudnya ibaratnya semua isi MOU ngikut Om Fahmi. Mm-mm. Dan kalau misalnya ada sponsor yang mau masuk ke aku masukin ke tim. Bos nih ada sponsor ini, ya udah masukin, nanti aku kebagian berapa persen gitu. Biar di manage sama tim gitu. Oh, berarti nggak langsung masuk sponsor pribadi Mm-mm. sendiri gitu ya. Tapi Mas, buat pemula-pemula ya, prestasi aja dulu yang diutamain. Karena Iya, dari betul. prestasi, uang itu, wah, orang udah bisa ngukur sendiri sih, ini harus bayar berapa sih, ini harus dibayar berapa sih dari prestasi. Ya, kadang Pokoknya, kalau malah kita yang menentukan malah orang agak gimana kan, Pak? mm-mm. Ya, kalau dulu sih aku kan udah ada yang, maksudnya udah ada yang biayain aja udah seneng, Mas. Iya, Waktu pemula mau biaya sendiri, nyetir sendiri, kesini sini udah ada yang kita hotel disiapin, makan disiapin, udah harusnya udah alhamdulillah. Biaya balap sekarang berapa coba? Spare part motornya udah berapa sekarang? Sekali balik repair udah berapa sekarang? berarti dulu sempat ini ya, sempat satu set motor buat ke Jurnas Honda semua. Iya, Atau ada cuma dua taknya, sportnya aja. tetap ada dua taknya ya. Oh iya, masih ada dua taknya. Dulu cuman modif aja dua tak. Hmm. Cuma gara-gara Honda nggak ada dua taknya. Nggak ada. Spotnya kan pakai Mega Pro dulu, Mas. By Mega Pas. Pro. Mm-mm. Nah ini ada yang nanyain, nak. Rahmat Hafiz. Mm. Ini kan udah nggak gabung Honda, jadi nggak apa-apa ditanyain ya. Jadi kalau buat gestrek, Mm. enak motor mesin Honda atau Yamaha? Dua-duanya juga enak sih, Mas. Cuman kalau Honda, kalau yang pertama naik Honda emang agak susah. Agak liar soalnya, Mas, bawah-bawahnya liar. Beda sama Yamaha, beda. Awal-awal juga aku nggak bisa naik. Maksudnya adaptasinya lumayan lah. Ya. Lumayan, kadang pertama operan-operannya miss-miss terus. Terus dari apa sih? Frame susah, dan ke sini dikasih masukan, ininya bos mintain. Gimana, Mas? Ada Tambah nggak? parah ini sinyalnya. Iya, aduh kasihan nih. Berhubung ini sinyalnya udah susah ini, pertanyaan terakhir, Kak. Siap. Dari Bagus Prasmita 23. Hmm, Kapan balap lagi? secepatnya, Mas. Beres apa sih? Corona ini. Corona. Tapi nggak tahu corona beresnya kapan, nggak tahu kan. Iya sih. Kalau motor masih punya satu set, Kak? Motor masih yang dulu masih sih, Mas. Masih ada semua. Dua tak juga Belum. masih ada. Dua tak masih ada. Belum di apa-apain lagi, udah ada setahun. Berarti udah 110 juga ada. Apa enggak? 110 ada. Cuma sekarang udah nggak ada kelasnya kan, Mas? Masih ada nggak sih? Enggak, Oh, udah enggak. udah nggak ya? Ya udah balik ke dulu lagi. 125 sama sport. Sport rail. Dua kelas toh. Dua kelas. Sekarang apa sih? Virus kodor kok kata Bos Randy itu, kodor kok. Itu kejurnas udah mulai sebelum, Mas, sekarang, Mas? Belum. Yang Oh, belum ya? yang tahun ini ke Jurnas yang baru mulai cuma Region 1A. Seri 1 itu udah. Hmm, Yang lainnya emang belum.
Power track belum ada jadwal. Nah itu aja nggak tahu itu. Kalau kayak gini kapan mau track? Itu satu angkatannya udah pada keluar semua itu, Pak. Edward Sutrisno, Bagus Prasmista. Bagus itu balap lagi nggak sekarang itu? Gimana? Nggak tahu. Bagus balap lagi nggak? Ini motocross. Motocross ya. Mas Akbar yang kuat. Mas. Iya. Padahal udah ini ya. Maksudnya satu angkatan sama Cimon kan? Atau lebih dulu seniornya Dianggap malahan. lebih dulu Mas Akbar. Wah itu, besok mau dibikin kelas alumni itu, Pak. Sama Mas Bagus. Harusnya bikin kelas ini Mas. Tapi kalau bikin kelas kayak X-Ride seru juga itu Mas. Yang main yang ini ya. Yang apa? Yang udah senior paling senior. Itu Bos Fahmi ada tuh. Iya ini keluar nih, Om Fahmi nih. Halo, Om. Tadi lagi digibahin MPS ya. Wah sinyalnya jelek ya Mas ini Mas. Iya ini udah mulai. Mungkin banyak yang live juga jam-jam segini kan. Padahal IndiHome sini. Sama ini, aku juga pakai ini sih, Telkomsel. Ya udah, makasih nih waktunya. Udah ganggu Siap-siap. nih malam-malam. Nggak apa-apa, santai aja. Ditunggu di sirkuit lagi. Sampai ketemu Siap. lagi. Mudah-mudahan. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, siap Mas.